Kemudian beliau itu mengucapkan, yaitu musonef Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi niku berkata, al-babul awal fi khalqir ruh. Al-babu utawi bab al-awalu kang kawitan fi khalqir ruh iku ing dalem dadekake ruh al-azami kang luwih agung. Wa huwa nuru sayyidina Muhammadin. Utawi ruh azam iku nure Gusti kita. Wa nabiyina lan nabi kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja teman-teman teko fil khabari ing dalam hadis. Apa anallaha setuhune Allah taala khalaqa iku dadekake sapa apa nggih khalaqa iku dadekake sapa Allah syajaratan ing wit utawa kayu. Laha iku kadue syajaratan arba'atu aqsanin utawi papat pira-pira cabang utawa cabang. Jadi saya ulangi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pohon yang bernama Syajaratul Yaqin. Nggih. Pohon tersebut mempunyai berapa cabang? 4 cabang. Pohon itu dinamakan Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungannya. Kemudian Allah menghijabi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan bentuk rupa burung merak. Kemudian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah di atas pohon Syajaratul Yaqin dan bertasbih selama 70.000 tahun. Setelah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih selama 70.000 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah cermin, namanya cermin kehidupan, atau bisa dikatakan Arabnya Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Setelah itu, setelah Allah menciptakan cermin kehidupan, kemudian cermin itu diletakkan di hadapan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang ke cermin kehidupan tersebut. Setelah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang wajahnya, tegasnya memandang bentuk rupanya sendiri, saking indahnya, saking bagusnya rupa bentuk dirinya atau bentuk rupa dirinya yang terbaik, yang terindah, maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking malunya, bergetarlah dan keluarlah keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meneteskan ada 6 tetesan dari keringatnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 6 tetesan keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan nur Sayyidina Abu Bakar. Dari tetesan yang kedua Allah menciptakan nur Sayyidina Umar. Dari tetesan yang ketiga Allah ciptakan nur Sayyidina Utsman. Dari tetesan yang keempat Allah ciptakan nur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari tetesan yang kelima Allah ciptakan nur kembang mawar. Dari tetesan yang keenam Allah ciptakan nur beras utawa padi. Summa sajada dzalika nuran Muhammad ya Hamzah marratin. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Atau bisa disebutkan tetesan 6 keringat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersujud sebanyak 5 kali. Maka jadilah 5 sujud itu tadi sebagai suatu kewajiban yang tertentu waktunya.
Karena Allah Ta'ala itu mewajibkan sholat 5 waktu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, yaitu termasuk kita semua. Tsumma nadarallahu ta'ala ila dzalika nuri marratan. Kemudian Allah Ta'ala memandang ke nur Nabi Muhammad SAW 1 kali, maka berkeringatlah nur tersebut karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nur tersebut mengeluarkan keringat lagi karena saking malunya lagi, gitu, bergetar saking malunya, berkeringatlah karena malunya itu tadi. Famin araqi anfaihi khalaqallahu al-malaikah. Lalu dari keringat irung, nggih, saking keringat irunge Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku metu, lajeng Allah ciptakan yang namanya apa? Malaikat. Allah menciptakan para malaikat dari tetesan keringat hidung, keringat irunge. Wa min araqi wajhi khalaqal ars wal kursi wal lawh wal qalam wasyamsa wal qamar wal hujub wal kawakib wa makana fis sama. Dari keringat wajah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah menciptakan yang namanya arsy, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan apa? Allahul Mahfud, Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan seluruh berbagai apapun yang ada di sama, ada di langit. Itu dari keringat wajah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi sadri khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama was suhada was solihin. Dan dari keringat dadane Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah ciptakan siji para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, lan juga orang-orang yang soleh. Paham kira-kira nggih? Wa min araqi zahrihi, dan dari keringat gigire Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah ciptakan yang namanya Baitul Ma'mur, Baitul Muqaddas, Ka'bah, dan tempat-tempat sholat di dunia maupun di bumi, apa di dunia ini intinya, ya. Ingat, jadi malaikat niku ya Jumatan, malaikat yo haji dan lain sebagainya. Ingat niku, cuma tempatnya beda-beda. Nek awake dhewe kan ning bumi, nek para malaikat ning kana, ya. Paham kira-kira nggih? Ngaten niku. Lah, Baitul Muqaddas, Baitul Makmur, Ka'bah, masjid di dunia maupun di bumi maupun di langit, itu semua itu tercipta dari keringat gigire Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira paham ya? Wa min araqi hajibaihi, dan dari keringat dua alisnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wong Islam laki-laki maupun perempuan. Gue dadi nek umat Kanjeng Nabi sing beriman, bener-bener beriman karo Kanjeng Nabi, maka itu tercipta dari dua alisnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira paham? Wa min araqi udunai, dan dari keringat dua telinganya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah ciptakan arwah-arwah wong Yahudi, arwah-arwah wong Nasrani, arwah-arwah wong Majusi, arwah-arwah wong sing serupa dengan mereka. Ya, dari arwah wong mulhidin, wong jahidin, wong munafikin, kuwi kabeh niku kecipta saka sing wong-wong kaya ngono kuwi mau, kuwi kecipta saka dua telinganya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi rijlaihi,
Dan dari keringat dua kakinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Allah menciptakan bumi. Fil masyriqi ilal maghrib. Jadi ngoten niku, dari timur sampai ke barat, dan segala yang ada di bumi ini, paham nggih? Summa qala Allah Ta'ala lidzalika nur unzur amamaka ya Nur Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada Nur Muhammad. Apa firman Allah? Unzur amamaka ya Nur Muhammad. Lihatlah ke depanmu wahai Nur Muhammad. Fanadzara faro'a amamahu nuron wa min waraihi nuron wa an yaminihi nuron wa an yasarihi nuron. Maka nur Nabi Muhammad SAW itu memandang, lalu nur itu melihat lalu nur itu tuh melihat di depannya terdapat nur. Dadi deleng mengarep ya nur, deleng mengburi ya nur, deleng mengkanan ya nur, deleng mengkiri ya nur. Dan mereka atau nur-nur itu tadi yang disebut adalah nur Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Kemudian nur-nur tersebut itu tadi bertasbihlah selama 70.000 tahun. Paham kira-kira nggih? Selama 70.000 tahun. Nah, sawisnya begitu, sawise ngoyo ngono kowe mau, kemudian Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sawise kaya ngono gue, lajeng Gusti Allah itu menciptakan nure para nabi. Dari nure para nabi juga itu adalah tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadarallahu ila dzalika nur khalaqa minhu arwahahum. Kemudian Allah kembali memandang nur Nabi Muhammad SAW kembali. Setelah Allah memandang nur Muhammad SAW, Allah menciptakan nure para nabi. Maksudnya apa? Maksudnya menciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad SAW. Karena saking dipandang kan isi akhirnya keringetan, ya kan? Dari keringat itulah Allah menciptakan ruh para nabi. Nur-nurnya para nabi, ngoten niku, ruh-ruhnya para nabi. Dan Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi itu juga dari keringat ruh-ruh para nabi-nabi mereka. Artinya bagaimana? Ketika Allah memandang yang kedua kali terhadap Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah keringat, maka Allah ciptakan nurnya para nabi-nabi lain. Sejenis nabi-nabi lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menciptakan umat dari para nabi-nabi, umatnya dari nur para nabi-nabi, sejenis kayak dene Ibrahim atau Musa. Itu umatnya itu tercipta dari keringat ruhnya itu tadi. Paham gak kira-kira gak? Paham gak? Nah, kemudian apa? Faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh-ruh orang yang beriman itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya apa? Sawisya rampung, Allah kuwi nyiptaken ruh-ruh para nabi, kemudian Allah menciptakan ruh umatnya dari nabi-nabi mereka, maka Allah ciptakan yang namanya kindil. Apa itu? Damar. Allah ciptakan sebuah damar atau lampu dari batu akik al-akhbar, dari batu akik merah. Nah, kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk tubuhnya pada saat sekarang di dunia ini. Bentuknya Nabi Muhammad ini wow. Nonton niku. Kemudian apa? Kemudian Allah meletakkan bentuk tubuh itu di lampu atau
di damar yang berbentuk akik merah itu tadi. Lalu napa bentuk tubuh Kanjeng Nabi niku berdiri ngadeg, nggih, ngadeg kaya dene ngadege wong lagi salat, ngeten. Paham kira nggih? Kemudian apa? Ruh-ruh niku berkeliling. Ketika ngadeg niku nggih neng dhuwuring batu akik al-ahmar niku, batu akik merah niku, akhirnya para ruh-ruh yang lain berkeliling mengitari bentuk rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ruh-ruh itu bertasbih dan maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bertasbih dan bertahlil selama berapa tahun? 100.000 tahun. Ngoten niku. Summa amarallahu ta'ala kullal arwahi liyanzuru ilaiha fanadharu ilaiha. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh-ruh itu agar mereka memandang kepada bentuk Nabi Muhammad SAW. Setelah kiter-kiter, muter-muter, setelah bentuk rupane Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdiri seperti berdirinya orang sholat, kemudian dikiter-kiteri oleh para ruh-ruh semuanya, ya kan? Sambil membacakan tasbih, sambil membacakan tahlil, maka Allah memerintahkan ruh-ruh tersebut untuk memandang rupa wujud Kanjeng, berupa bentuk tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kepala bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruh-ruh gue mau kan ngiteri, ya, ngiteri Kanjeng bentuk tubuhnya Kanjeng Nabi. Jadi nalika ngiteri niku ana sing katon sirahe tok, ana sing katon matane tok, kaya ngono lho. Maksud kan ada yang terlihat matanya saja, ada yang terlihat napa nih? Sirahe tok, ngoten niku. Nah, makanya disebutna di antara ruh-ruh sing ngiteri Kanjeng Nabi, bentuk tubuhnya Kanjeng Nabi niku, di situ ada yang melihat, ada yang melihat kepala bentuk tubuh Kanjeng Nabi. Maka naliko pada saat ngiteri bentuk tubuh Kanjeng Nabi niku kok sing ketinggal niku anu napa? Roksahu tegese roksun apa kepala ya. Fasoro khalifatan wa sultanan bainal khalaiki. Tegese apa? Naliko ruh-ruh iku muter terus ketinggal bentuk kepala tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi sebagai khalifah, akan menjadi sebagai penguasa di kalangan para makhluk-makhluknya. Maksudnya mboten sampean muter-muter ya ta, tapi karo maca tasbih, karo maca tahlil, kemudian karo kon deleng bentuk rupanya Kanjeng Nabi, ana sing katon ana sing ora. Nek sing katon kon delenge ujug-ujug deleng kepalanya, wajah sirahe raksune Kanjeng Nabi, maka akan yang melihatnya akan menjadi sultan, akan menjadi khalifah, nggih, akan menjadi seorang pemimpin. Ngoten niku. Wa minhum man ra'a jabhatahu fasara amiran adilan. Jadi di antara mereka juga ruh-ruh yang ngiteri niku wau ada yang melihat dahinya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara amiran adilan, maka wong kowe mau bakal dadi seorang pemimpin yang adil. Nalika melihat dahinya Kanjeng Nabi. Kemudian wa minhum man ra'a ainaihi. Di antara mereka ada juga yang melihat kedua matanya Kanjeng Nabi. Fasara hafidhan, maka sok emben nang alam dunya bakal jadi penghafal Quran, penghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan rika-rika orang pada kelingan ya, zamannya muter-muter ya. Hah? Orang pada kelingan kan? Rika bundeleng apa? Kayak gue. Man wa minhum
Man ro'a hajibaihi. Jadi alis. Di antara mereka juga ada yang melihat alis mata beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan menjadi ahli ukir. Kayak terkenalnya wong Jepara ya. Jepara niku mungkin biena gitu pada delengnya apa gue? Alisnya Kanjeng Nabi. Jadi pada tukang ukir. Iya gue. Makanya awake dhewe niki kan wis ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kiter-kiter niku tadi. Sebenarnya gitu. Makanya arep dadi apa bae ya kudu sami nerima. Sing penting dhewe kewajibe usaha. Karena wis ditakdirkan iki tadi. Sedurunge awake dhewe dilahirkan di dunia itu di sana sudah tercatat. Ya kita catatannya kayak ngene contohnya. Coba ngeremian awake dhewe inget nang kana ngeter-ngeter Kanjeng Nabi ya. Bentuk rupa tubuh Kanjeng Nabi sing dideleng apane yang ngono. Nah kemudian wa minhum mar'a khaddaihi, pipi. Di antara mereka ada yang melihat pipi bentuk tubuhnya Kanjeng Nabi, maka besok di dunia akan menjadi orang yang pandai, orang yang baik, orang sing cerdas, ora bodoh, ora gob. Ngoten niku ya. Ngoten niku. Wa minhum man ra'a anfahu. Di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat hidungnya Kanjeng Nabi. Mbok mancung, mbok apa wis ora ngerti lah. Ya. Maka jadilah dia sebagai seorang hakim, seorang dokter. Dadi nek nang alam dunya kok dadi dokter, nang alam dunya kok dadi ahli minyak wangi ya. Maka zaman dulunya itu di alam ruhnya itu melihat pipi nih Kanjeng Nabi. Wa minhum man ra'a safataihi. Safataihi apa? Safataihi apa? Bibirnya Kanjeng Nabi. Maka akan menjadi seorang menteri. Bodoh. Menjadi seorang menteri. Wa minhum man ra'a famahu. Mulut beliau apabila pada saat dulu melihat mulutnya beliau Nabi besar Muhammad SAW akan orangnya itu rajin berpuasa. Jadi nek wong sing rajin puasa niku mbiyene pernah ketemu, pernah ndeleng bibirnya Kanjeng Nabi, jadi seneng berpuasa. Ngoten niku, paham ya kira-kira ya? Jadi intinya seperti itu. Makanya kabeh niki wis ditulis dening Allah. Arep dadi apa-apa wis kersane Gusti Allah. Makanya kayak awake dewek ya kudu nrimo ing mandum karena sudah tertulis semuanya. Ya, karena kita tidak tahu ya wajib kita menuntut atau mencarinya. Paham kira-kira nggih? Ya wes, mungkin cukup semonten. Subhanallah wa bihamdihi. Al-Fatihah.